Iklan yang ditargetkan. Pengiklanan dapat menggunakan data ini untuk menargetkan iklan mereka secara spesifik kepada audiens yang paling mungkin tertarik dengan produk atau layanan mereka. Instagram dan Audience Network memungkinkan pengiklanan untuk menjangkau audiens di luar platform Facebook melalui aplikasi dan situs web pihak ketiga. Keunggulan, pendapatan yang signifikan dari penggunaan yang tinggi, monetisasi konten gratis. Namun ada kelemahannya, yaitu privasi pengguna dan juga ketergantungan pada pendapatan iklan. Nah, model bisnis berbasis iklan menawarkan beberapa keuntungan yang signifikan. Salah satunya adalah kemampuannya untuk mensubsidi biaya layanan bagi pengguna, sehingga layanan dapat ditawarkan secara gratis atau dengan biaya minimal. Namun model ini juga memiliki tantangan. Salah satunya adalah ketergantungan yang tinggi pada data pengguna yang menimbulkan masalah privasi dan juga regulasi. Kesimpulannya, model bisnis berbasis iklan tetap menjadi pondasi penting bagi banyak perusahaan teknologi. Inovasi dalam penargetan iklan dan analitik data terus meningkatkan kemungkinan model ini berkembang dan tetap relevan di dunia yang semakin digital. Selanjutnya ada data driven, yaitu model bisnis berbasis data telah menjadi salah satu pendekatan yang paling berpengaruh dalam ekonomi modern. Dengan kemajuan teknologi dan aksesibilitas data yang semakin luas, banyak perusahaan besar kini memusatkan perhatian mereka pada pengumpulan, analisis, dan monetisasi data sebagai sumber utama pendapatan. Model ini memungkinkan perusahaan untuk tidak hanya memahami perilaku konsumen, tetapi juga meramalkan tren, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan strategi pasar yang sangat tertarget. Proses pengumpulan data. Mengumpulkan data adalah langkah pertama dan paling penting dalam model bisnis berbasis data. Ini untuk bagian pengumpulan data, fondasi dari model bisnis data driven. Nah, untuk peran big data, dalam konteks ini big data menjadi konsep kunci. Big data mengacu pada volume besar data yang terus berkembang dan berasal dari berbagai sumber. Teknologi big data memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan penyimpanan dan menganalisis data dalam skala yang besar, memungkinkan mereka untuk menemukan pola dan wawasan yang tidak mungkin ditemukan dengan metode tradisional. Analisis data, mengubah data menjadi wawasan. Teknologi analitik. Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menganalisis data tersebut untuk mendapatkan wawasan yang digunakan. Teknologi seperti machine learning, artificial intelligence, dan algoritma analitik canggih memainkan peran penting dalam mengidentifikasi tren, prediksi perilaku konsumen, dan mengoptimalkan operasi bisnis. Analisis data memungkinkan perusahaan untuk membuktikan keputusan yang lebih cerdas dan lebih informatif. Personalisasi targeting. Salah satu aplikasi utama dari analisis data adalah personalisasi. Dengan memahami preferensi dan perilaku konsumen melalui analisis data, perusahaan dapat menciptakan pengalaman yang lebih personal bagi pengguna. Monetisasi data. Mengubah wawasan menjadi pendapatan. Nah, pendapatan dari iklan. Monetisasi data adalah inti dari model bisnis berbasis data. Perusahaan seperti Google dan Facebook telah berhasil memonetisasi data pengguna mereka dengan cara yang sangat menguntungkan. Penjualan wawasan kepada pihak ketiga. Selain mendapatkan iklan, perusahaan juga dapat menghasilkan pendapatan dengan menjual wawasan yang diperoleh dari data mereka kepada pihak yang ketiga. Misalnya laporan analisis pasar. Ketiga, misalnya laporan analisis pasar, prediksi tren, atau wawasan perilaku konsumen yang dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Nah, ini ada contoh kasus Google dan Facebook ya. Google adalah contoh utama dari model bisnis berbasis data yang sukses. Dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti pencarian web, email, dan penggunaan peta, Google dapat membangun profil pengguna yang detail. Profil ini memungkinkan Google untuk menargetkan iklan dengan sangat tepat, menjadikan iklan yang ditampilkan lebih relevan bagi pengguna dan lebih efektif bagi pengiklan. Selain itu, Google juga menawarkan layanan analitik seperti Google Analytics yang memberikan wawasan kepada bisnis tentang kinerja situs web mereka dan perilaku pengunjung. Facebook juga telah memanfaatkan data pengguna secara efektif dengan menganalisis data dari interaksi sosial, preferensi, dan aktivitas penggunaan di platformnya. Facebook dapat menawarkan iklan yang sangat tertarget. Keunggulannya, ada penggunaan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, pendapatan dari penargetan iklan yang lebih efektif, namun kelemahannya adalah isu privasi dan keamanan data, dan selanjutnya ada ketergantungan pada data. Kesimpulannya, model bisnis berbasis data telah merevolusi cara perusahaan beroperasi dan menghasilkan pendapatan di era digital. Dengan fokus pada pengumpulan, analisis, dan monetisasi data, perusahaan dapat mencerminkan nilai yang luar biasa dari informasi yang mereka miliki. Contoh suksesnya adalah Google dan Facebook yang menunjukkan bagaimana data dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik. 10. Crowdsourcing.
Dengan menggunakan pendekatan crowdsourcing, organisasi atau individu dapat mengakses keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya yang tersedia di luar batasan internal mereka, memungkinkan pencapaian tujuan yang mungkin terlalu besar atau kompleks untuk diatasi secara mandiri. Esensinya, melibatkan pengalihan tanggung jawab tertentu dari organisasi atau individu kepada sekelompok orang yang lebih besar, yang bisa terdiri dari sukarelawan, penggunaan platform tertentu, atau masyarakat umum. Proses crowdsourcing dapat mencakup berbagai bentuk kontribusi termasuk ide, konten, keterampilan teks, waktu, uang, dan lain-lain. Contohnya, Kickstarter adalah salah satu platform crowdfunding yang paling dikenal dunia yang secara khusus ditujukan untuk mendukung proyek kreatif. Salah satu aspek unik dari Kickstarter adalah model semua atau tidak sama sekali yang diterapkan pada kampanye pelanggan dana. Ini berarti bahwa jika proyek tidak mencapai target dana yang telah ditentukan dalam waktu yang ditentukan, dana yang terkumpul akan dikembalikan kepada para pendukung dan proyek tidak akan didanai. Model ini memberikan tekanan bagi kreator untuk merancang kampanye yang menarik dan meyakinkan, serta memberikan kepercayaan kepada pendukung bahwa proyek hanya akan berjalan jika cukup banyak orang yang mendukungnya.